Jalan Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan yang lebarnya hanya sekira 3 meter ini merupakan tempat kejadian perkara dari kasus kecelakaan maut yang melibatkan seorang mahasiswa UI bernama Hasya, serta seorang pensiunan polisi. Perhatian publik tertuju pada kasus ini setelah keluarga Hasya mengklaim bahwa kepolisian lamban dalam menjalankan perkara tersebut. Publik kembali menyoroti kasus meninggalnya Hasya setelah kepolisian menetapkan Hasya sebagai tersangka hingga akhirnya menutup kasus ini. Kecelakaan yang melibatkan Hasya Atalah hingga tewas usai kejadian dan AKBP Purnawirawan Eko Setio Budiwahono yang melindasnya saat mengendarai mobil Mitsubishi Pajero itu terjadi pada malam hari 6 Oktober 2022. Berdasarkan keterangan tim advokasi keluarga Hasya, pada 7 Oktober pihak keluarga mendapatkan informasi tentang adanya laporan inisiatif polisi LPA yang dibuat Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian 19 Oktober, orang tua Hasya membuat laporan sendiri dengan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Pada 27 Januari 2023, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyatakan Eko berada di jalur yang benar. Sementara almarhum Hasya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Oleh karena kondisi tersangka telah meninggal dunia, polisi mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan SP3. Namun kisah tidak berhenti di situ. Kepolisian pada 2 Februari justru menggelar rekonstruksi kejadian. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Azmi Syahputra memandang ada kejanggalan dalam perkara kecelakaan Hasya serta alur penanganannya. Pada waktu terjadi rekonstruksi ini setelah dijadikan SP3, ini juga kita bingung, ini laporan polisi yang mana? Berarti ada 2 laporan polisi. Apakah ada laporan polisi yang dibuat oleh kepolisian sendiri dengan LP jenis A, dan ada LP yang dilakukan oleh keluarga. Misalnya LP biasa yang dilakukan oleh keluarga korban. Nah, inilah menjadi catatan penting sebagai mengkoreksi ini yang dilakukan polisi terhadap LP yang mana. Karena tidak mungkin kalau sudah SP3 dilakukan konstruksi kembali. Azmi juga menyoroti hal lain. Pasalnya rekaman CCTV kejadian menunjukkan bahwa kejadian tersebut bukanlah merupakan kecelakaan tunggal. Atau dengan kata lain, ada orang lain yang turut terlibat pada peristiwa itu. Menurutnya perkara Hasya tersebut dapat mengacu ke pasal 312 Undang-Undang Lalu Lintas, bahwa siapa saja yang terlibat kecelakaan harus memberikan pertolongan. Maka ini juga tadi mengacu ke dalam Undang-Undang Lalu Lintas 321, siapapun yang terlibat dalam kecelakaan, ya semestinya dua-dua. Ini yang bagi kita, kenapa tidak berlaku ketentuan yang sama kalau dibilang ada ketidakhati-hatian kepada pengendara. Di mana kalau terjadi kecelakaan berbenturan harus dilakukan pertolongan. Tindakan pertolongan yang tidak dilakukan itu di dalam pidana itu dapat dimintai pertanggungjawaban 3 tahun bagi orang yang terlibat dalam kecelakaan, terus orang itu tidak mau menyelamatkan, gitu loh. Atensi publik yang besar, kata Azmi, selayaknya menjadikan kasus Hasya sebagai suatu koreksi bagi institusi kepolisian agar bisa melakukan tugas dengan penuh keterbukaan. Rekomendasinya adalah begini, ke pihak kepolisian ke depan, kalau mereka bikin SP3 tidak boleh hanya pada tingkat kepolisian saja. SP3 itu seharusnya dimintakan atau ada penetapan daripada pengadilan. Kalau dia melakukan penyidikan, terus dia menghentikan penyidikan, ini berbahaya, gitu loh. Kewenangannya terlalu luas ada di situ. Dari Jakarta, Suwanti, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan.